Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin, nabiyyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Harapan dan doa saya semoga saudaraku semuanya selalu diberikan kesehatan, dilapangkan rezekinya, diampuni dosa-dosanya, dipanjangkan umurnya, dan semoga kita tidak mati kecuali mati dengan beriman dalam Islam. Dan sempatkanlah menuliskan sholawat di kolom komentar. Insya Allah bisa menjadi bukti cinta kita kepada Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga syafaat beliau bisa kita peroleh di akhirat kelak. Amin ya Rabbal Alamin. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, jangan pernah meremehkan amalan-amalan sepele. Sebab amalan ini jika dikerjakan dengan ikhlas maka bisa menghasilkan buah yang luar biasa. Banyak sekali amalan sepele yang telah diajarkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Namun permasalahannya seringkali manusia meremehkan amalan sepele yang telah diajarkan oleh Rasulullah sehingga dirinya merasa enggan melakukannya. Padahal amalan sepele tersebut mampu mengangkat derajat manusia di akhirat dan menjauhkan kita dari siksa kubur dan neraka. Terkait amalan sepele ini ada sebuah kisah nyata yang bisa kita teladani bersama. Dikisahkan bahwa ada seseorang yang tidak bisa membaca Al-Quran, tapi kuburannya bercahaya menembus langit. Dia seorang pria biasa, bukan ulama, bukan muazin atau orang yang ahli ibadah, namun memiliki keistimewaan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Silahkan tonton video ini hingga selesai supaya semua informasi yang kami sampaikan bisa diterima secara lengkap, supaya tidak gagal paham insya Allah. Sahabat yang dirahmati Allah, dikisahkan ada seorang lelaki sedang berjalan melewati sebuah pekuburan di suatu malam yang kelam dan sunyi. Tiba-tiba lelaki ini tertarik karena memandang suatu cahaya yang terang benderang yang muncul dari sebuah kuburan, dan cahaya itu terus menjulang ke langit. Laki-laki itu tertegun dan kaku melihat kejadian itu. Dia berpikir kemungkinan kuburan ini adalah kuburan dari seseorang yang sangat istimewa. Lelaki ini berpikir mungkin kuburan ini adalah kuburan seorang wali Allah atau ulama, atau kuburan orang yang soleh, atau orang yang sangat istimewa kedudukannya di sisi Allah. Kemudian lelaki ini mengambil sebatang kayu lalu ditancapkan di atas kuburan yang bercahaya itu sebagai tanda. Keesokan harinya sang lelaki ini datang lagi ke kawasan pekuburan itu dengan ditemani beberapa orang setempat. Laki-laki ini ingin menyelidiki dan ingin mengetahui kuburan siapakah yang sangat ajaib itu. Kemudian untuk mengetahui lebih lanjut, sang lelaki ini berkunjunglah ke rumah almarhum dan ditemui oleh istri dari almarhum. Lalu ia menceritakan kejadian yang ia lihat di kuburan suaminya. Anehnya sang istri almarhum malah terkejut dan heran karena dia sangat mengenal suaminya. Suaminya ini bukan siapa-siapa. Suaminya seorang petani biasa saja, bukan seorang alim, bukan seorang ahli ibadah, bukan orang soleh, apalagi dia bukan seorang imam.
bukan pula seorang muazzin, bukan pula seorang guru Al-Quran. Bahkan justru suaminya tidak pandai membaca Al-Quran dan tidak pernah mendengar suaminya membaca Al-Quran. Akhirnya lelaki itu bertanya, apakah ada suatu hal atau kebiasaan aneh yang almarhum selalu lakukan dalam kehidupan sehari-harinya? Kemudian istri almarhum teringat pada suatu perkara yang selalu dilakukan oleh suaminya, yaitu setiap kali sebelum tidur pada setiap malam suaminya selalu mengambil wudhu terlebih dahulu. Kemudian dia masuk ke dalam sebuah bilik, lalu diambilnya Al-Quran di atas rak. Setelah itu Al-Quran tersebut dicium dan dipeluknya dengan penuh kecintaan dan kasih sayang. Suaminya ini akan terus duduk dan membuka Al-Quran itu sehelai demi sehelai seperti sedang membaca, sedangkan ia seorang yang buta Al-Quran. Dia akan meraba-raba ayat-ayat Al-Quran itu dengan tangannya, seolah-olah sedang menyentuh dan membelai sesuatu yang sangat dikasihi. Kemudian tambah si istri almarhum lagi, dia pernah mendengar rintihan dan isakan tangis suaminya yang sangat sedih, mendayu-dayu dengan penuh penyesalan. Ya Allah, ampunilah aku, karena aku tidak mampu membaca kalimat-kalimat-Mu ini. Janganlah Engkau hukum aku atas kebodohanku ini, ya Allah. Wahai kalam Allah, maafkan kesalahanku. Aku tidak mampu membaca kalimat-kalimat-Mu. Aku tidak dapat bersahabat denganmu. Aku tidak dapat memahamimu, tapi aku sangat mengasihimu dan aku sangat mencintaimu. Wahai kalamullah, janganlah Engkau mendakwa aku, janganlah Engkau menuduh aku di hadapan Allah di akhirat nanti. Kemudian sang lelaki ini meminta izin untuk melihat Al-Quran kesayangan suaminya itu. Dan sungguh benar-benar sangat mengharukan ketika dia melihat naskah yang mulia itu kelihatan lusuh. Lembarannya terlihat selalu dibuka berkali-kali dan ada bekas-bekas air mata di kertasnya. Tanda seseorang sering menangis berurai air matanya tatkala membuka lembaran yang maha suci ini. Pastinya lelaki ini sangat mulia pribadinya. Hatinya telah bersatu dengan roh Al-Quran. Dia sangat mengasihi kalimat-kalimat Allah itu dengan sesungguhnya. Berarti sang almarhum ini sangat mengasihi Allah dengan seluruh jiwa dan raganya. Ada satu hikmah yang kita bisa ambil dari cerita ini, bahwa orang-orang yang mencintai Al-Quran, sekalipun ia tidak bisa membacanya, akan mendapatkan tempat yang tinggi di hadapan Allah. Sebab orang yang cinta kepada Al-Quran, sama halnya ia mencintai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan orang yang tidak mencintai Al-Quran, sama halnya dengan orang yang tidak mencintai Allah. Oleh karena itu, marilah kita menghidupkan Al-Quran di dalam masjid kita, di dalam rumah kita, dan juga di dalam diri kita. Setiap masa, setiap waktu, luangkan waktu setiap hari untuk membaca dan memahami isinya. Muliakanlah Al-Quran, itu akan sudah mendapat syafaat. Apalagi kita belajar untuk membaca dengan benar dan mengamalkannya. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu alla ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Demikian yang bisa saya bagikan di kesempatan kali ini. Semoga pembahasan ini dapat memberikan manfaat untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.